Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Anggina dengan NPM 233110050. Di sini saya akan membahas mengenai pengukuran darah. Tetapi sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri oleh darah. Tekanan darah biasanya digambarkan sebagai nilai rasio tekanan sistolik terhadap diastolik dengan kisaran normal 120/80 mm air raksa. Tekanan sistolik adalah tekanan darah pada saat jantung kontraksi, sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan darah saat jantung relaksasi. Tekanan sistolik selalu tinggi dibandingkan dengan tekanan diastolik. Adapun klasifikasi tekanan darah yaitu yang pertama menurut WHO atau World Health Organization mengklasifikasikan tekanan darah menjadi 6 klasifikasi, yaitu berbeda dengan WHO, American Heart Association mengklasifikasikan tekanan darah menjadi 5, yaitu dan yang terakhir adalah menurut JNC 8 mengklasifikasikan tekanan darah menjadi tekanan darah digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok tekanan darah normal yang berkisaran 120/80 mm air raksa, dan kelompok kedua yaitu tekanan darah rendah atau disebut juga tekanan darah hipotensi yang tekanan darah sistoliknya kurang dari 100 mm air raksa, dan kelompok ketiga yaitu kelompok terakhir adalah tekanan darah tinggi atau bisa disebut juga sebagai hipertensi yang tekanan sistoliknya di atas 140 mm air raksa. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan perubahan nilai tekanan darah, yaitu umur, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan, dan masih banyak lagi. Tekanan darah diukur menggunakan tensimeter atau blood pressure monitor. Hasil pengukuran tekanan darah berupa 2 angka yang menunjukkan tekanan sistolik dan diastolik. Saat ini tensimeter terbagi menjadi 2, yaitu tensimeter digital dan tensimeter manual. Tensimeter digital adalah tensimeter yang lebih mudah digunakan dibandingkan dengan tensimeter manual. Mengapa demikian? Dikarenakan tensimeter ini bisa memberikan hasil pengukuran tekanan darah tanpa harus mendengarkan bunyi aliran darah, dan hasil pengukurannya pun terlihat pada layar. Lalu tensimeter manual dibagi menjadi 2, yaitu tensimeter aneroid dan tensimeter air raksa. Cara mengoperasikan kedua tensimeter ini adalah sama. Yang membedakan hanyalah letak untuk membaca hasil pengukuran tekanan darah. Cara pengukuran darah. 1. Dimulai dengan meletakkan lengan atas di meja pada tangan kanan ataupun kiri. Kedua, balutkan manset pada lengan tersebut, jangan terlalu ketat maupun longgar. Ketiga, pompa sampai denyut nadi arteri radialis tidak teraba. Keempat, lalu pompa lagi sampai manometer setinggi 20 mm air raksa lebih tinggi dari titik denyut nadi arteri radialis. Kelima, selipkan cakram stetoskop di antara manset yang sudah terpasang di lengan. Tidak lupa pasangkan earphone stetoskop di telinga agar jelas mendengar denyut nadi. Keenam, kemudian ngepiskan balon udara manset secara perlahan dan berkesinambungan dengan cara memutar skrup pada pompa udara. Ketujuh, saat udara keluar dari manset, dengarkan baik-baik detak jantung pertama yang terdengar dari stetoskop dan perhatikan angka di tensimeter. Angka ini menunjukkan tekanan sistolik. Dengarkan lagi detak jantung yang berhenti di beberapa titik dan perhatikan angka di alat tensi. Angka ini menunjukkan tekanan diastolik. Catat hasil pengukuran tekanan darah sistolik dan diastolik tersebut. Contoh 120/80 mm air raksa. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan saat pengukuran tekanan darah, yaitu ruang pemeriksaan, alat tekanan darah, dan persiapan pasien.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton sampai akhir.